Waduh, di bawah Gubernur Ganjar Pranowo, jalan rusak Provinsi Jawa Tengah hampir 200 km. Jokowi mau bantu? Jalan tidak pernah ada perawatan maupun perbaikan selama kurang lebih 20 tahun. Jadi kami heran kenapa pemerintahan kayak gini, jalan rusak tapi tidak pernah dapat perhatian. Ya khawatir lah, jalan berlubang kan ya. Pernah sih itu truk sampai guling. Sebelah sana. Saya yang ngurus ya sekarang nomor telepon biro ini tak catat cepet ndak perlu sampe nyari dewi nah bareng kok sampean rampung langsung sampean WA jugangku jadi ki barangnya rampung Ya sering lah wong lubangnya kan termasuk ke itulah dalam. Kadang naik motor kan nggak begitu lihat jalan lah kalau malam kejeblok. tidak bisa urusan di desa diselesaikan hanya dengan marah-marah harus nyata percaya di aku sing iso dulu dan kabeh tokoh lungguh bangun jeblek ekoni kalau sampean bulurah tribun tinggal di saluran aspirasi oke berarti dirembuk nanti digambar kalau dana desa kelurahan jalur kabupaten apa tanggul itu kapan Pak? Ya wes sampe rembukan karo desa karo kabeh dirembuk kok diatur karo kabupaten sungai sungai Pak itu sungai Pak ini BBM mau dibedakan Pak kota sama kabupaten orang saya nyalahin kabupaten kota kok ini ada masalah lho Pak Wali Kota kenapa kabupaten kota Lampung Bapak Gubernur Kritik sebagai acara yang menghamburkan uang rakyat senilai 18 miliar rupiah, acara apel kebangsaan bertema Kita Merah Putih tetap digelar di lapangan Simpang 5 Semarang pada Minggu pagi. Grup band Slank yang sempat dibully oleh warganet pun tetap manggung menghibur peserta apel kebangsaan. Grup band Slank tampil Minggu pagi di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Band yang digawangi oleh kakak Bim Bim, Rido, Abdi, dan Ivan ini menjadi salah satu pengisi acara apel kebangsaan bertema Kita Merah Putih. Kegiatan ini menjadi kontroversial karena menghabiskan anggaran 18 miliar rupiah diambil dari APBD pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di media sosial, Slank dibully dengan tagar "Slank makan duit rakyat" dan sempat menjadi trending topik. Medsos itu sebenarnya tempat bekerja saya. Salah satu prestasi ya Gubernur Jawa Tengah nih yang nanya nih. Apa sih prestasi Ganjar? Nah ini kejadian nih faktanya nih. Nah, ini parah nih. Ini pengakuannya nih. Ini pengakuannya. Saya nonton film porno itu salah saya di mana? Jadi kita tidak mau berpolitik itu berbasis hoak, kebencian dan sebagainya. Kita mau bicara tentang berbasis fakta. Jadi 2024 kita bicara tentang gagasan, bicara tentang rekonsiliasi, bicara tentang provinsi di Jawa Tengah selama 2 periode ya, Ganjar berkuasa saja banyak yang rusak ya, ini kok malah berjanji ke rakyat di luar Jawa Tengah. Bayangkan begitu, narasi-narasi yang dibangun oleh mereka seolah-olah janji luar biasa begitu ya. Tapi sebelumnya Ganjar Pranowo bertekad untuk meneruskan program pembangunan pemerintah Presiden Joko Widodo ya di Banten jika menang Pilpres di 2024. Program tersebut yaitu pembangunan tol Serang Perimbang yang baru selesai 1 tahap dan bendungan Krian di Lebak. Dan bahkan ya tentu pekerjaan yang sedang disiapkan sudah ada di Banten. Tentu Pak Jokowi telah membuat tol. Bendungan yang belum tuntas kita tuntaskan. Selesaikan dulu Jawa Tengah baru yang lain. Kira-kira seperti itu begitu. Ya inilah yang kemudian kalau calon presiden ya berangkat dari seorang menjadi gubernur terlebih dahulu begitu kan. Ya. Tapi ya yang namanya ingin menang apapun kita ya lakukan begitu kan. Mulai dari pencitraan berbagai hal begitu ya. Tahu-taunya untuk bekerja saja melempem begitu kan, bekerja saja di daerahnya melempem seperti itu. Kira-kira kepemimpinannya di Jawa Tengah, pasalnya menurut netizen dengan akun Twitter Prakasa, ruas jalan di Jawa Tengah selama Ganjar Pranowo menjabat dari 2013 hingga sekarang masih banyak yang rusak.
jalan ini, Mas? Oh, sering banget, Mas. Oh ya, Mas, tanggapannya dengan adanya jalan rusak seperti ini seperti apa, Mas? Wah, sangat mengulur-ngulur waktu, Mas. Yang seharusnya cepat saja jadi terlambat, pengiriman jadi terlambat, Mas. Titik tertentu, jadi belum semua yang rusak di Jalan Gonggong Buring ini belum bisa terrealisasi, tapi informasi kedepannya nanti untuk sesuai dengan anggaran APBD Kabupaten itu untuk di tahun 2023 itu sudah diprioritaskan. Ya, semoga saja, apalagi untuk melihat waktu sebentar lagi Lebaran, semoga saja kegiatan ataupun jalan ini segera realisasi untuk segera diperbaiki, mohon perhatian lebih khususnya kepada Jar, apa karena Ganjar Pranowo lebih keseringan untuk melarikan diri, untuk minggat, lari-lari jogging ke provinsi yang lain, hingga lupa, hingga orang sadar nek kerusakan jalan di Jawa Tengah itu lebih parah dibandingkan dengan provinsi Banten. Kok iso-isone yo? Kok nggak malu ya? Nggak punya izin yo? Berkomitmen mau melanjutkan pembangunan jalan di Banten. Lah urusanmu ning Jawa Tengah wis beres to, Jar. Beresin sik to. Masalah ning Jawa Tengah baru ngurusi ke provinsi yang lain. Mau nanya, sering lewat sini? Sering, Pak. Gimana komentarnya dengan kondisi jalan sering? Rusak, Pak. Nah, Yang diperbaiki aja biar nyaman. gimana dengan kondisi seperti ini, kendalanya apa? Ada cepet patang gitu. Terus perjalanan lebih lama? Lebih lambat. Dari yang total itu 12 kilo, baru di beton itu hanya 600 meter. 600 meter persis depan Balai Desa Mulyoharjo, tapi yang lain itu belum. Jadi warga minta semuanya dirapat beton ya, Pak? Ya, kami warga karena memprihatinkan pengguna jalan dari luar yang tidak tahu akhirnya banyak kecelakaan. Warga tidak ingin hampir tiap hari, tiap minggu itu ada kecelakaan. Jalan yang melintasi Desa Mulyoharjo ini adalah jalan alternatif Brebes Tegal Purwokerto yang kerap dilintasi wisatawan menuju objek wisata Guci. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Di bawah Gubernur Ganjar Pranowo, Provinsi Jawa Tengah masih memiliki banyak jalan rusak. Bukan hanya jalan kabupaten atau kota, bahkan jalan berstatus sebagai jalan provinsi juga banyak yang rusak. Dalam BPS tentang Provinsi Jawa Tengah dalam angka 2023, terungkap bahwa dari total jalan provinsi sepanjang 2.404,74 km, sekitar 110,65 km mengalami kerusakan berat, 71,32 km rusak ringan. Dengan demikian, jalan rusak hampir 100 km. Selain jalan rusak yang dalam kondisi sedang mencapai 262,33 km, sedangkan sisanya atau 1.660,44 km yang masih dalam kondisi baik. Dalam rincian jalan rusak berdasarkan ke kabupaten, beberapa daerah di Jawa Tengah tercatat memiliki tingkat kerusakan yang cukup signifikan. Jalan provinsi yang paling banyak rusak berada di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Blora. Di Kabupaten Banjarnegara ada 17,69 km jalan rusak berat dan 6,69 km jalan rusak ringan. Sedangkan di Blora, tempat kelahiran sastrawan besar Pramudia Anantator, Ganjar punya utang memperbaiki jalan provinsi dalam kondisi rusak berat sepanjang 16,6 km dan rusak ringan 10,74 km. Berikutnya jalan provinsi rusak berat juga terjadi di Grobogan 11,85 km dan Wonogiri 10,22 km. Hampir di semua kabupaten ada jalan provinsi yang rusak berat. Hanya beberapa kabupaten saja yang tidak ada jalan provinsi dalam kondisi rusak berat, yakni Kebumen, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Kendal, dan Batang. Sedangkan di semua kabupaten di Jateng memiliki jalan provinsi yang rusak ringan. Sementara itu, semua kota di Jateng tidak ada jalan provinsi dalam kondisi rusak berat maupun rusak ringan. Lagi pula dari 6 kota di Jateng, hanya 2 kota saja yang terdapat jalan provinsi, yakni di Surakarta dan Semarang.
Sebelumnya soal jalan rusak menjadi perhatian Presiden Jokowi, yang menjadi sorotan utama adalah Provinsi Lampung. Bahkan Jokowi sampai berkunjung ke Lampung dan melintas di jalan rusak. Bahkan Jokowi mengkabarkan menggelontorkan bantuan sekitar 800 miliar rupiah untuk perbaikan jalan di Lampung. Namun, fakta menunjukkan jalan rusak bukan hanya di Lampung. Hampir di semua daerah di Indonesia mengoleksi jalan rusak, termasuk di Jawa Tengah. Apakah Jokowi akan membantu pendanaan untuk perbaikan jalan di Jawa Tengah?